Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syahrul Ramadan, syahrul maghfirah, wa syahrul rahmah, wa syahrul rizqi minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila sayyi'atan fala yujza illa misliha. Wa man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannata yurzaquna fiha bighairi hisab. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasy syaitin wasyakirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Yang kami hormati khususnya Ketua DKM Pengurus Masjid Nurul Huda, yang kami hormati beserta jajarannya, yang kami hormati dari kiai kita yang tadi memimpin sholat gerhana bulan, betul ya? Iya, telah dilaksanakan dengan baik. Mudah-mudahan apa yang kita alami saat ini di bulan suci Ramadan, ada gerhana bulan dan kebaikan, mudah-mudahan akan bisa menambah takwa dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, tidak terasa sekarang sudah memasuki malam yang ke-13, betul? Malam ke-13 ya? Ya. Alhamdulillah 12 hari kita sudah melakukan saum di bulan suci Ramadan dengan ibadah-ibadah lainnya. Mudah-mudahan kita sekalian di bulan suci Ramadan ini masih diberikan kekuatan iman Islam kita dan niat kita, etika kita untuk menegakkan bulan suci Ramadan. Karena beliau bersabda, Nabi kita Muhammad SAW, man shoma ramadhana imanan wahtisab ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Juga seperti man shoma ramadhana imanan wahtisab ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dan menegakkan bulan suci Ramadan, maka akan diampuni dosanya setahun yang lalu. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, pada keluarganya, dan insya Allah pada kita sekalian. Mudah-mudahan senantiasa kita istiqomah bisa mengisi Ramadan, menegakkan bulan suci Ramadan, sehingga kita akan mendapat ampunan dari Allah dari segala dosa-dosa yang lalu, akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya mendapatkan tugas yaitu untuk menyampaikan dalam malam ini adalah mengerjakan ibadah-ibadah yang terbaik di bulan suci Ramadan. Tentunya kita sudah melaksanakan ya di bulan Ramadan itu adalah pahala dilipat gandakan. Ibadah-ibadah yang sunnah pahalanya seperti pahala wajib. Kita sudah melakukan. Saya sampaikan surat Al-Ghafir yaitu ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila sayatan fala yujza illa misliha. Wa man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna jannata yurzaquna fiha bighairi hisab. Singkat, padat dan akurat ya. Yang ada begini, barang siapa yang beramal perbuatan buruk atau jelek atau jahat, maka tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali apa yang dia dapatkan. Tentunya kalau orang berbuat buruk akan memetik buahnya juga buruk, karena dunia mazratul akhirah. Dunia itulah tetap penanam untuk amal-amal, untuk kebahagiaan akan dipetik di hari kiamat nanti. Ya. Jadi kalau siapa menanam baik akan mendapat pahala yang berlipat ganda, mendapat ampunan dan akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau dia berbuat jahat, jelek, contohnya saja di bulan Ramadan tawuran jalan terus, apa yang akan diperolehkan? Ya, padahal dia beriman, dia adalah mereka. Kalau belum sadar juga orang yang seperti itu, yang berbuat jahat di bulan Ramadan tetap berbuat jahat, risikonya akan ditanggung sendiri, dan dosa tidak akan diampuni, dan dosanya semakin numpuk, dan di akhirat nanti akan mendapat siksa balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam hidup dan kehidupan itu ada dua jalur. Di dalam dunia fana ini, yaitu ada dua jalur untuk menuju alam baka, alam akhirat.
yaitu jalur neraka dan jalur surga. Jadi Al-Quran itu furqan, memisahkan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah. Tentu kita bisa memilih sehingga kita bisa melaksanakan dengan keyakinan kita dan keikhlasan kita, sehingga kita jadi amal ibadah yang sejati dan pahalanya Allah akan lipat kepada kita sekarang dalam pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian waman amila sholihan, barang siapa yang beramal soleh min dzakarin aw unsa, baik itu laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, fa ulaika yadkhulunal jannata, maka dia akan masukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, yurzaquna fiha bighairi hisab, dan akan mendapatkan rezeki yang tak disangka-sangka. Ini perlu kita cermati benar-benar ya, bahwa ini adalah tujuan hidup dan kehidupan kita yang akan kita capai. Dikatakan ya kok setiap malam kita benar Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar, kan begitu ya doanya ya Allah. Allah yang sekali ridhaka wal jannah, ya Allah aku mengharapkan ridhomu surga ya Allah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan aku jauhkan dari siksaan api neraka. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, ya Allah Engkau suka mencintai untuk memakan, wa'fu anna, maka ampunilah dosa-dosa kami. Jadi ucapan lisan kita, hati kita yang sudah etika duduk di masjid bersimpuh bersujud pada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mencatat bahwa kita betul-betul orang yang menegakkan di bulan suci Ramadan. Karena orang yang menegakkan bulan suci Ramadan, jaminan adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, dari dalam ini adalah orang yang berpuasa itu akan mendapat dua ganjaran yang diberikan pertama di dunia, kedua di akhirat. Lisau ini farhatun indal iftar wa farhatun indal liqa'illah. Orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kenikmatan. Kenikmatan pertama adalah kenikmatan ketika kita berbuka puasa. Sehari menahan lapar, haus, dan dahaga, kemudian meninggalkan hal yang tidak benar, yang biasa ngomong, tetangga menghibah, mulut dikunci, lebih baik istirahat tidur atau zikir dan sebagainya. Ya. Insya Allah ya, kita bisa laksanakan seperti ini ya. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kemudian kebahagiaan yang kedua yaitu akan diberikan kepada kita di yaumil qiyamah nanti. Ya. Apa itu? Yaitu ringkas singkat adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin sedang tarawih yang berbahagia. Ada empat hal orang yang dirindukan surga. Sebenarnya kita akan merindukan surga. Kita merindukan surga, tapi surga juga merindukan kita. Ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Yang pertama yaitu talil Quran. Pertama adalah orang yang suka membaca Al-Quran. Saya yakin dan percaya ya remaja-remajinya pada sholat tarawih melakukan tadarus membaca Al-Quran. Ada perintahnya ya. Talil Quran, membaca Al-Quran siap dibaca siang malam, pantas-pantas saja ya. Itu baca Al-Quran ya. Karena Al-Quran adalah salah satu kitab suci kita sebagai kaum muslim. Pedoman kita adalah Al-Quran dan hadis al-sunnah Rasul ya. Jadi kita amalkan Al-Quran kita, jangan dipajang saja sampai berdebu, tapi kita baca setiap hari, setiap saat ada waktu kita baca Al-Quran kita. Al-Quran mengatakan Al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan datang kepadamu di alam kiamat nanti mendapatkan syafaat kepada yang membacanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian orang yang dirindukan surga yang kedua yaitu hifdzil lisan, yaitu menjaga lisan kita ketika kita berpuasa. Ya, lisan kita harus kita rem ya, jangan sampai yang ngomongin orang lain dan sebagainya. Ribanya dulu ya, puasa kalau siang ya nggak boleh ngomongin orang ya, namanya ribah ya.
itu dosa, ya kita hindari, ya kita kurangi ya. Nah, ini nggak baik ya, yaitu orang yang bisa menjaga lisannya dari hal-hal yang tidak baik menurut agama Islam. Nah, yang ketiga yaitu wa'at imuto'am, yaitu orang yang suka memberi makan kepada orang yang puasa yang lain, seperti saat yang sore di sini laksanakan ya takjil bersama pengurus mengadakan jadwal takjil untuk bersama, ada ceramahnya. Ini suatu hal yang luar biasa yang harus kita uri-uri, adalah kita pelihara dan kita kembangkan setiap tahun. Ini adalah momen kita untuk menegakkan di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan baik yang memberi makan maupun yang memakan semua dapat pahala. Apalagi orang yang memberikan makan pada orang puasa, maka orang yang memberi makan itu sama dapat mendapat pahala sama dengan orang yang berpuasa yang kita berikan. Masya Allah, yaitu namanya yarjuku ghairul yahtasib. Yang terakhir yaitu shaum Ramadan. Sudah jelas kita semua termasuk orang-orang yang di shaum Ramadan tentunya adalah akan didapatkan oleh surga kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita adalah yaitu Allahumma yasbidul bajannah wa na'udzubika min syarri manar, dan tujuan kita adalah seperti doa kita, jangan kita ialah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kehidupan baik dan akhirat baik, dan jauhkanlah aku dari siksa api neraka. Inilah yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikitnya bisa bermanfaat, bisa menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Kalau lebihnya kami mohon maaf. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.